Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang konsep isim mufrad, tathniyah dan jamak. Namun sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan sebuah harapan agar program dan kegiatan kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Kemarin sudah saya beri gambaran tentang signifikansi, filosofi, pentingnya belajar tentang pembagian isim. Yang kesimpulannya adalah bahwa kajian tentang pembahasan atau uraian tentang pembahasan pembagian tentang kalimat isim itu pada akhirnya akan menjadi materi prasyarat, menjadi dasar untuk kemudian masuk pada kalimat atau pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita akan kesulitan untuk belajar mubtada, untuk belajar khabar, untuk belajar hal, untuk belajar na'at, untuk belajar hal-hal yang lain misalnya, kalau seandainya pembagian tentang isim itu sama sekali tidak kita fahami gitu ya. Akan terdapat lompatan berpikir yang pada akhirnya murid-murid kita berkesimpulan bahwa yang namanya ilmu nahwu itu sulit. Ya, karena yang bersangkutan itu tidak didasari dengan materi-materi prasyarat dan langsung diajak untuk masuk pada materi inti. Itu semacam itu. Saya sekarang secara spesifik akan mengurai tentang pembagian isim yang pertama yang akan kita anukan. Isim yang pertama yaitu tentang isim mufrad, kemudian tathniyah dan jamak. Gitu ya. Saya kepingin menegaskan apa sih filosofi dan fungsinya, apa signifikansi dari belajar tentang mufrad, tathniyah, jamak. Gitu. Saya kepingin menegaskan bahwa materi tentang mufrad, tathniyah, jamak ini memiliki kaitan yang banyak. Kita akan mengenal tentang istilah-istilah mufrad atau istilah ini, istilah mufrad, tathniyah, dan jamak ketika kita membahas tentang misalnya mubtada khabar misalnya. Mubtada khabar. Kita akan mengenal tentang ini misalnya ketika kita berbicara tentang na'at man'ut misalnya. Ya. Ketika kita berbicara tentang hal misalnya, itu kita akan bertemu dengan ini. Ketika bertemu dengan ngomong tentang jumlah misalnya, jumlah fi'liyah misalnya, ya, itu akan bertemu dengan ini. Bagaimana kalau fa'ilnya berupa isim tathniyah? Akan ada begitu, pembahasan begitu. Bagaimana kalau seandainya fa'ilnya berupa jamak? Apakah fi'ilnya juga ditathniyahkan juga? Apakah fi'ilnya juga dijamakkan juga? Yang jelas istilah-istilah ini akan muncul dan kita dengar, bahkan kita baca dalam uraian-uraian misalnya ketika kita membahas tentang masalah-masalah ini. Sehingga untuk kemudian agar pada akhirnya ketika membahas ini itu enak, ya, landasannya sudah siap, maka ini bagaimanapun juga harus dihafal, bagaimanapun juga harus difaham, yang pada akhirnya kita harapkan untuk bisa menerapkan. Itu semacam itu, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa konsep tentang mufrad, tathniyah, jamak ini memiliki peranan yang cukup kuat ketika kita membahas tentang mubtada khabar, ketika kita membahas tentang na'at man'ut, ketika kita membahas tentang hal, ketika kita membahas tentang jumlah fi'liyah misalnya, itu memiliki kaitan. Yang jelas ini akan kita sebut ketika kita membahas ini. Saya contohkan misalnya tentang yang mubtada. Kemarin sudah sebenarnya, tapi untuk memperkuat saja. Ya, ini khusus pada
Kalau seandainya saya menulis misalnya Muhammadun, misalnya Qaimun, misalnya, nih diperhatikan. Ini kalau seandainya saya tulis Muhammadani, di sini akan menjadi Qaimani. Kalau seandainya di sini akan saya tulis Muhammaduna, ini akan berbunyi Qaimuna. Ada mutabaqah di sini, di mana ketika mubtada'nya, ini mubtada, ini mubtada, ini mubtada. Ketika mubtada'nya itu berupa isim mufrad, maka khobarnya juga berupa mufrad. Kalau seandainya mubtada'nya berupa isim tasniyah, maka khobarnya juga berupa isim tasniyah. Kalau seandainya mubtada'nya berupa isim jamak, ya, maka di sini juga jamak, khobarnya juga jamak. Ada mutabaqah dari segi mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Karena demi pemahaman kita atau uraian kita tentang mubtada khabar itu tidak memungkinkan untuk kemudian diterima dengan baik oleh murid-murid kita kalau seandainya pemahaman murid-murid kita tentang konsep mufrad, tasniyah, jamak itu belum bagus. Itu semacam ini. Ini adalah mubtada khabar. Ketika mufrad maka khabarnya juga mufrad. Ketika mubtadanya itu adalah tasniyah atau memiliki arti ganda, maka khabarnya juga memiliki arti ganda juga, ditasniyahkan juga. Ketika bentuknya jamak, di sini juga jamak juga. Berarti apa? Konsep tentang mufrad, tasniyah, jamak tidak memungkinkan untuk kemudian kita tinggalkan kalau seandainya kita sedang membahas tentang mubtada khabar. Itu tentang mubtada khabar. Ya. Saya contohkan misalnya. Ya. Kalau seandainya misalnya saya tulis misalnya Ja'a rajulun misalnya. Di sini akan mahirun. Ini bab makna man'ut. Kalau seandainya ja'a rajulani misalnya, maka di sini mahirani. Ya. Kalau seandainya ja'a rijalun misalnya, maka di sini mahiruna misalnya. Nah, misalnya kita lihat di sini. Ini na'at ini. Ini na'at ini. Ya. Ini na'at. Ya. Ini adalah na'at juga. Ini man'ut, man'ut, man'ut. Semuanya ini man'ut, gitu ya. Kita lihat misalnya, kalau seandainya man'utnya itu kemudian berupa isim mufrad, ini mufrad, maka na'atnya juga berbentuk mufrad. Kalau seandainya man'utnya itu berbentuk misalnya isim tasniyah, rajulani isim tasniyah, maka di sini mahirani, tidak mahirun saja, tapi mahirani. Kalau seandainya man'utnya itu berupa bentuk jamak, misalnya ini jamak taksir, maka di sini mahiruna, ini juga merupakan bentuk jamak. Dalam konteks na'at man'ut, murid-murid kita tidak memungkinkan untuk kemudian bisa menguasai konsep itu, konsep na'at man'ut itu dengan bagus, kalau seandainya murid-murid kita tidak paham tentang apa itu mufrad, apa itu tasniyah, apa itu jamak. Karena demikian, ini harus kita simpulkan menjadi dasar ketika misalnya mau masuk tentang pembahasan tentang na'at man'ut. Karena menjadi dasarnya menjadi kurang bagus, landasannya menjadi kurang bagus kalau ini tidak dikuasai. Ya, saya kepingin memberikan contoh yang lagi misalnya, ya, gitu. Coba misalnya di sini saya akan ngomong tentang hal misalnya, ya. Kalau seandainya saya tulis misalnya Ja'a Muhammadun misalnya, rakiban misalnya. Kalau seandainya saya tulis misalnya di sini Ja'a Muhammadani rakibaini misalnya. Kemudian Ja'a Muhammaduna misalnya, rakibina misalnya, rakibina. Ini adalah sahibul hal namanya, ya. Ini sahibul hal, ini hal. Pun juga demikian, ini adalah sahibul hal, ini halnya. Ini sahibul hal, ini halnya. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik dalam contoh ini misalnya? Ketika sahibul halnya berupa bentuknya itu adalah mufrad, maka halnya juga disesuaikan mufrad juga. Ketika sahibul halnya itu adalah berupa isim tasniyah misalnya, di sini juga merupakan isim tasniyah juga. Ada rakibaini di sini ya. Kemudian kalau seandainya sahibul halnya berupa isim jamak, maka di sini juga merupakan bentuk jamak juga. Berarti apa? Bisa kita simpulkan bahwa mufrad, tasniyah, dan jamak ini tidak memungkinkan kalau seandainya tidak memungkinkan ini konsep hal ini tidak memungkinkan kita kuasai dengan bagus kalau seandainya kita tidak paham tentang konsep mufrad, tasniyah, jamak. Ya, jadi saya hanya kepingin menegaskan agar kita memiliki kesadaran
Seorang murid yang punya kesadaran akan signifikansi sesuatu, seorang guru ketika memiliki kesadaran tentang signifikansi sesuatu, pentingnya sesuatu ini, dan ini adalah menjadi materi prasyarat, dan ini adalah menjadi materi dasar untuk masuk pada materi-materi tertentu. Kita tidak bisa menguasai materi lanjutan itu kalau seandainya tidak menguasai ini. Misalnya, kesadaran itulah pada akhirnya yang menurut saya bisa meningkatkan semangat ketika kemudian mempelajari masalah ini, gitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya guru, sering saya katakan, guru yang baik itu adalah guru yang menyadari signifikansi dan fungsi serta filosofi dari masing-masing materi. Kenapa murid-murid kita harus diajari tentang mufrad tathniyah jamak? Kita akan bisa menjawab, mufrad tathniyah jamak ini harus kita kuasai, karena nanti sangat bermanfaat ketika kita membahas tentang mubtada khabar, karena sangat bermanfaat ketika kita membahas tentang na'at man'ut, sangat bermanfaat ketika misalnya kita membicarakan tentang hal, membicarakan tentang konsep-konsep yang lain, itu sangat bermanfaat. Karena demikian maka tidak memungkinkan ini kemudian ditinggalkan. Itu semacam itu, ya. Jadi tentang signifikansi dan filosofi serta fungsinya itu semacam itu. Ya. Sekarang saya akan masuk pada pembahasan. Ya. Kita masuk sekarang. Isim itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai isim mufrad, ada isim yang disebut sebagai isim tathniyah, ya, isim tathniyah, ada yang disebut sebagai jamak. Jamak ini dibagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak muannats salim, ada yang disebut sebagai jamak taksir. Misalnya begitu. Ya. Begitu. Saya kepingin tegaskan bahwa pembahasan mengenai pembagian isim itu menjadi mufrad, tathniyah, dan jamak ini adalah pembahasan isim dari sisi kuantitasnya. Kuantitasnya. Saya ulangi lagi. Pembahasan mengenai pembagian isim menjadi mufrad, tathniyah, dan jamak itu adalah pembahasan isim dari aspek, dari sudut pandang kuantitasnya, jumlahnya, ya, jumlahnya. Kalau seandainya isim itu jumlahnya adalah tunggal, 1, maka disebut sebagai isim mufrad. Kalau seandainya dia itu ganda, ya, maka itu disebut sebagai tathniyah. Kalau seandainya lebih dari 2, 3 ke atas, maka itu disebut sebagai jamak. Perhatikan, ya. Pembahasan tentang pembagian isim menjadi mufrad, tathniyah, dan jamak adalah pembahasan isim dari sudut pandang kuantitasnya, jumlahnya. Kalau seandainya misalnya jumlahnya cuma 1, itu namanya tunggal. Kalau tunggal disebut sebagai isim mufrad. Kalau seandainya jumlahnya itu 2, misalnya 2 orang laki-laki, itu kan seperti itu. 2 buku, 2 rumah, macam-macam. 2 memang, spesial. Ini berasal dari thanna, yuthanni, tathniyan. Thanna, tathniyan, tathniyah. Itu adalah berarti ganda. Ya, ini berarti ganda. Berarti ganda. Misalnya begitu. Kalau seandainya jumlahnya itu 3 ke atas, berarti lebih dari 2. 3 ke atas, 3 ke atas, ya, sampai 3 ke atas, maka itu disebut sebagai isim jamak, ya. Jadi apa isim mufrad itu? Isim mufrad adalah isim yang berarti tunggal, ya. Isim yang menunjukkan arti tunggal. Misalnya seperti lafaz, misalnya Muhammadun, misalnya. Itu seorang Muhammad. Kitabun, sebuah kitab. Itu semacam itu. Ya. Misalnya ini. Kitabun, misalnya. Sebuah kitab. Ya. Rajulun, seorang laki-laki. Ya. Jadi menunjukkan tunggal semua. Misalnya, apa? Misalnya lagi. Qalamun, misalnya. Sebuah pena. Gitu ya. Qalamun, misalnya. Ya. Jadi semuanya begitu. Baitun, sebuah rumah, misalnya begitu. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk isim mufrad. Kenapa kitabun kok kemudian kita sebut sebagai isim mufrad? Karena artinya tunggal. Dia menunjukkan 1, ya, menunjukkan tunggal. Kitabun, sebuah kitab. Rajulun, seorang laki-laki, cuman tunggal 1. Qalamun, sebuah pena, misalnya. Baitun, sebuah rumah. Sayyaratun, sebuah mobil, dan seterusnya. Ya, begitu. Jadi kalau menunjukkan arti tunggal, maka itu disebut sebagai isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim tathniyah itu? Isim tathniyah adalah isim yang menunjukkan arti ganda. Artinya ganda. Gitu. Jadi isim tathniyah itu pasti dibentuk dari isim mufrad. Secara umum begitu. Secara umum. Saya tegaskan.
Setelah kita tahu isim mufradnya, maka memungkinkan untuk kemudian kita bentuk isim tasniyahnya. Misalnya seperti kitabun, tinggal menambahkan alif nun atau iya nun. Ya, tinggal menambahkan alif nun atau iya nun di belakangnya. Iya dan nun di belakangnya. Itu semacam itu. Kalau seandainya isim mufrad ditambahi alif nun dan ya nun, itu langsung jadi isim tasniyah. Jadi kalau seandainya kitabun, itu memungkinkan menjadi kitabani. Akhirnya ini menjadi artinya itu dua buah kitab. Ya, dua buah kitab. Kitabaini, ya sama. Ya, kitabaini, dua buah kitab juga. Itu semacam itu. Rajulun ini akan menjadi rajulani atau rajulaini. Bisa ditambah alif nun atau iya nun di belakang isim mufrad itu. Ketika isim mufrad itu kemudian ditambahi alif nun dan ya nun, itu di belakangnya, itu langsung menjadi isim tasniyah. Jadi ini kitabun, kitabani, atau kitabaini. Rajulun, rajulani, atau rajulaini. Qalamun, qalamani, qalamaini. Baitun, baitani, atau baitaini. Ketika isim mufrad itu kemudian ditambahi alif nun, ketika isim mufrad itu ditambahi ya nun, maka itu kemudian langsung menjadi isim tasniyah. Sehingga secara arti akan berubah. Ya, berubah dari aspek kuantitasnya. Kalau kitabun itu artinya sebuah kitab, kalau kitabani dua buah kitab, kitabaini dua buah kitab juga. Ya, begitu caranya. Ya. Jadi apa bedanya? Ya, apa bedanya? Kok kemudian berbeda antara kitabani atau kitabaini? Coba diperhatikan. Kapan kita dengan menggunakan alif? Kapan kita dengan menggunakan iya misalnya? Ini, begitu. Kita menggunakan alif di sini pada waktu rafa. Kita menggunakan iya ini pada waktu nasab dan jer. Itu semacam itu. Jadi isim tasniyah itu secara tulisan akan ada perubahan pada saat rofa'na dan nasab dan jernya. Pada saat rofa'nya itu ditandai dengan alif dan nun begini nih. Kitabun, kitabani. Pakai alif nun. Kitabaini. Pakai ya nun. Ya, kapan menggunakan ya nun? Kalau menggunakan ya nun itu apabila kondisinya sedang nasab. Apabila kondisinya sedang jer. Itu semacam itu. Hukumnya itu adalah dibaca nasab. Hukumnya dibaca jer. Maka pakai ya nun. Kalau hukumnya pada waktu itu adalah dibaca rofa, maka ini pakai alif nun. Ya, jadi saya ulangi lagi, isim mufrad adalah isim yang berarti tunggal. Isim mufrad kemudian ditambahi alif nun atau ya nun, itu bisa berubah dari aspek kuantitasnya menjadi ganda. Kalau kitabun itu artinya sebuah kitab. Kalau kitabani ada tambahan alif nun di belakang isim mufrad itu menjadi isim tasniyah. Ya, isim tasniyah caranya bisa dua. Bisa ditambahi alif nun, bisa ditambahi ya nun. Ditambahi alif nun pada saat dia rofa, ditambahi ya nun pada saat dia nasab dan jer. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya diartikan, dicontohkan konkret, itu semacam ini. Saya contohkan. Ja'a rajulun misalnya. Ini fa'il. Ya, jadi fa'il di sini. Ya, syaratnya di sini ja'a rajulun, ra'aitu rajulan. Nah, begitu. Marartu bi rajulin. Misalnya begitu. Kalau seandainya ini kemudian dirubah menjadi ja'a sama-sama jadi fa'il rajulani ke sini, ya. Kemudian kalau seandainya dibaca nasab menjadi ja'a rajulaini. Ini poin pentingnya di sini. Nah, di sini pakai alif, ini pada waktu ini jadi maf'ul bih sehingga dibaca nasab, ini pada waktu ini jadi majrur karena dimasuki huruf jar. Sehingga ini menjadi ja'a marartu, ya, bukan ja'a. Marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Sama-sama ya nun. Ya di sini. Ini konkret ini. Rajulani di sini pakai menjadi fa'il karena jatuh setelah ja'a yang merupakan fi'il maklum. Salah, yang kedua ya. Mohon maaf. Marartu, ra'aitu. Ra'aitu rajulaini. Coba diperhatikan ya. Ja'a rajulun. Ini mufrad. Telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki.
Marartu birajulin, saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki. Ini seorang semuanya. Karena berarti seorang, maka ini disebut sebagai isim mufrad. Isim mufrad memungkinkan untuk kemudian ditasniahkan. Caranya bagaimana? Cara pentasniahan adalah dengan menambahkan alif nun di belakang isim mufrad itu. Jadi kalau seandainya ja'a rajulun, itu bisa berubah menjadi ja'a rajulani. Telah datang siapa? Rajulani, dua orang laki-laki. Ra'aitu rajulaini, saya melihat rajulaini akan memfa di sini. Ya, maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka nasab, ya kan? Marartu bi rajulaini, saya berjalan bertemu dengan dua orang laki-laki, gitu ya. Pertanyaannya di sini, kapan Ustadz menggunakan alif di akhirnya di belakang isim mufrad itu sehingga membentuk isim tasniyah? Kapan dengan menggunakan ya? Menggunakan alif pada waktu dia rofa, menggunakan ya nun pada waktu dia nasab dan juga jer. Itu semacam ini. Ya, jadi saya tegaskan bahwa pembentukan isim tasniyah itu dari mufradnya. Mufrad ditambah alif nun pada waktu rafa, mufrad ditambah ya nun pada waktu nasab dan jar, jadilah isim tasniyah. Contohnya seperti ini, ja'a telah datang siapa rajulun, orang laki-laki, ra'aitu, saya melihat rajulan akan orang laki-laki, marartu bi rajulin, saya berjalan bertemu dengan orang laki-laki. Ini semuanya mufrad. Bentuk mufrad ini memungkinkan untuk kemudian ditasniyahkan dengan cara bagaimana? Tasniyah dengan cara adalah diberi tambahan alif nun dan ya nun di belakangnya. Kapan kita memberi alif nun atau ya nun? Memberikan alif nun pada isim tasniyah itu apabila kondisinya rofa, memberikan ya nun pada isim tasniyah itu pada saat kondisinya adalah nasab dan jar. Itu semacam itu. Ya, sekarang saya lanjutkan tentang konsep jamak. Gitu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi, isim ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai isim mufrad, ada yang disebut sebagai isim tasniyah, ada yang disebut sebagai isim jamak. Begitu ya. Jamak itu ada 2 macam. 3 macam. Ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak muannats salim, ada yang disebut sebagai jamak taksir. Nah, begitu. Sekarang masuk ke sini kita. Apa isim jamak itu? Isim jamak itu diperhatikan ya, saya ingatkan dulu. Nanti ada perbedaan istilah antara jamak dan isim jamak. Ya. Yang itu harus didengar, bagaimanapun juga. Saya berusaha untuk kemudian memberikan penjelasan kepada para pemirsa bahwa dalam konteks nahwu ada perbedaan istilah antara jamak dan isim jamak. Isim jamak itu merujuk pada jamak yang memiliki bentuk mufrad. Ya, ada perbedaan antara jamak dan isim jamak. Isim jamak. Kalau ini adalah diartikan lahu mufradun. Dia memiliki bentuk mufrad, ya. Kalau ini laisa lahu mufradun, dia tidak memiliki bentuk mufrad. Kalau seandainya sebuah jamak itu kemudian memiliki bentuk mufrad, itu disebut sebagai jamak. Jamak itu ada 3 macam ini. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Kalau seandainya sebuah bentuk jamak itu tidak memiliki bentuk mufrad, maka itu disebut sebagai isim jamak. Istilahnya bukan jamak, tapi isim jamak. Misalnya seperti lafadz qaumun misalnya. Kaum itu tidak memungkinkan kita gambarkan kecuali dia merupakan kumpulan manusia. Ya. Qabilatun misalnya. Qabilatun yang kemudian dijamakkan menjadi qabail. Qabilatun itu juga tidak bisa kita bayangkan kecuali dia merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok. Ini kabilah, itu semacam itu. Keluarga berkumpul menjadi kabilah. Kaum juga seperti itu. Adalah kumpulan orang, kumpulan keluarga dan seterusnya. Baru disebut sebagai kaum. Kalau seandainya ditanya, kaum itu bentuk mufradnya apa? Nggak ada. Kabilah itu bentuk mufradnya apa? Nggak ada. Karena ini pasti dibayangkan, pasti banyak jumlahnya,
ya personilnya itu pasti banyak, akan tetapi dia tidak memiliki bentuk mufrad, maka qaumun ini tidak bisa disebut sebagai jamak, akan tetapi disebut sebagai isim jamak. Qabilatun ini disebut sebagai isim jamak, bukan disebut sebagai jamak. Saya ulangi lagi, untuk kemudian bisa disebut sebagai jamak apabila dia disebut sebagai lahu mufradun. Dia memiliki bentuk mufrad. Kalau seandainya ditanya misalnya rijalun itu jamak apa isim jamak? Dia adalah jamak. Kenapa? Karena rijalun memiliki bentuk mufrad. Apa bentuk mufradnya rijalun? Rajulun. Kalau seandainya saya mengatakan kutubun itu kira-kira jamak atau isim jamak, itu adalah jamak. Kenapa? Karena kutubun itu adalah memiliki bentuk mufrad. Apa bentuk mufrad dari kutubun? Kitabun misalnya, ya. Kalau seandainya saya mengatakan buyutun misalnya, buyutun artinya rumah-rumah, itu jamak atau isim jamak? Itu jamak. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk mufrad. Apa bentuk mufradnya? Bentuk mufradnya adalah baitun. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ada perbedaan istilah dalam ilmu nahwu, ada yang disebut sebagai jamak, ada yang disebut sebagai isim jamak. Isim jamak itu tidak memiliki bentuk mufrad, kalau jamak memiliki bentuk mufrad. Itu semacam itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan jamak itu? Jamak itu adalah isim yang kuantitasnya, jumlahnya itu lebih dari 2, berarti 3 ke atas. Ya, 3 terus ke atas. Itu. Kalau 2 disebut sebagai isim tathniyah, kalau 1 disebut sebagai isim mufrad, gitu ya. Dalam konteks selanjutnya yang namanya jamak itu dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak yang untuk laki-laki dan beraturan, istilah saya. Beraturan itu ada ciri khasnya. Ada ciri tertentu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa itu adalah jamak mudzakkar salim. Ada jamak muannas salim, jamak yang untuk perempuan tapi salim. Salim itu artinya beraturan. Nah, itu istilah saya. Gitu ya. Beraturan itu maksudnya apa? Ada ciri tertentu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa itu adalah jamak muannas salim. Ya. Kemudian ada jamak taksir, ada yang jamak tidak beraturan. Tidak beraturan karena ini tidak ada ciri tertentunya. Jamak taksir itu harus melalui metode al-hifdzu. Jamak taksir itu harus selalu dihafal. Tidak memungkinkan jamak taksir itu tidak dihafal tapi kita bisa. Sulit, nggak bisa. Ya, jadi harus dihafal. Saya katakan, jamak dalam tataran selanjutnya, kuantitas yang lebih dari 2 itu, 3 ke atas itu, isim itu, ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak muannas salim, ada yang disebut sebagai jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak yang untuk laki-laki dan beraturan. Kenapa kok kemudian disebut sebagai beraturan? Karena ada ciri tertentu. Apa ciri tertentu? Selalu diakhiri waw nun atau iya nun di belakangnya. Selalu diakhiri waw nun atau iya nun di belakangnya. Misalnya saya katakan, misalnya muslimun mufrad, muslimani. Ini adalah bentuknya adalah tathniyah. Kemudian menjadi muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Nah, ini lagi-lagi. Ada kalanya dengan menggunakan waw nun, ada kalanya dengan menggunakan ya nun. Kapan jamak mudzakkar salim itu pakai waw nun? Kapan dengan menggunakan ya nun? Menggunakan waw nun ini, pakai waw ini kalau seandainya keadaannya rofa, kalau seandainya keadaannya nasab atau jer, maka dia menggunakan ya nun. Itu semacam itu. Jadi jamak mudzakkar salim, jamak yang untuk laki-laki dan beraturan. Kenapa kok kemudian disebut sebagai beraturan? Disebut beraturan karena ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Bisa jadi waw nun, bisa jadi ya nun. Kapan kita menggunakan waw nun sebagai ciri khas untuk jamak mudzakkar salim? Kapan kita menggunakan ya nun untuk ciri khas jamak mudzakkar salim? Menggunakan waw nun pada waktu rafa, menggunakan ya nun pada waktu nasab dan jer. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang untuk laki-laki dan beraturan. Kalau jamak muannas salim apa? Jamak yang untuk perempuan dan beraturan. Jamak untuk perempuan dan beraturan.
Itu semacam itu. Sampai cek juga di dalam apa namanya, di dalam buku. Jamak untuk perempuan dan beraturan. Beraturan di sini apa? Ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya selalu diakhiri oleh alif dan ta. Jadi kalau muslimatun itu ya di sini misalnya muslimatun, kalau seandainya ditasniahkan menjadi muslimatani atau muslimataini, ya. Kemudian kalau seandainya dijamakkan menjadi muslimatun, ada alif ta di sini. Ketika ada alif ta, taknya terbuka seperti ini, maka itu disebut sebagai ciri dari bahwa itu adalah jamak muannas salim, jamak yang untuk perempuan dan salim. Salim itu artinya beraturan. Kenapa kok beraturan? Karena ada ciri khasnya, ada ciri tertentu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa itu adalah jamak muannas salim. Apa ciri tertentunya? Adalah alif ta. Itu semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah disebut sebagai jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Jamak tidak beraturan, kenapa kok disebut sebagai tidak beraturan? Karena memang tidak ada ciri khasnya. Kita tahu bahwa itu adalah jamak muannas salim kalau seandainya kita hafal. Oleh karena demikian, metode untuk kemudian mengetahui bahwa ini adalah jamak taksir tidak ada cara lain kecuali menghafal. Ya, semakin kita banyak hafalannya, ya semakin kita bisa, gitu ya. Semakin intensitas dan frekuensi kita melihat kamus itu besar, ya semakin banyak koleksi hafalan kita tentang jamak taksir. Itu semacam itu. Ya, saya ulangi lagi, ada perbedaan jamak dan isim jamak. Ya, jamak itu memiliki bentuk mufrad, isim jamak tidak memiliki bentuk mufrad. Itu sudah kita jelaskan tadi. Jamak itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak muannas salim, ada yang disebut sebagai jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang untuk laki-laki beraturan. Kenapa kok disebut sebagai beraturan? Disebut beraturan karena dia itu memiliki ciri khas tertentu. Apa ciri khasnya? Diakhiri waw nun atau ya nun. Apa yang dimaksud dengan jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah jamak yang untuk perempuan yang beraturan. Kenapa disebut sebagai beraturan? Karena ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Selalu diakhiri oleh alif ta di sini, ya. Selalu diakhiri oleh alif ta. Kemudian yang terakhir itu adalah jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak yang tidak beraturan. Dia cara menghafalnya, cara mengetahuinya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara menghafal. Itu semacam itu. Selanjutnya ada istilah yang lain yang kepingin saya jelaskan dalam konteks ini, yang kepingin agar pemahaman kita lumayan lengkap gitu ya. Ya. Yang pertama itu tentang dalam istilah jamak mudzakkar salim, kita mengenal juga istilah mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Ini berangkat dari pemahaman semacam apa? Atau logika seperti apa? Jamak mudzakkar salim, untuk kemudian bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim, harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Yang pertama, sebuah kalimat isim itu harus berkategori mudzakkar. Yang kedua, harus memiliki akal. Itu begitu. Untuk kemudian disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ya, dia harus memenuhi persyaratan mudzakkar dan berakal. Ya, akil. Ya, pakai akil begini ya. Harus mudzakkar dan akil, berakal gitu. Ketika ada realitas di mana sebuah kalimat isim kok kemudian diakhiri waw nun, kok kemudian diakhiri ya nun, akan tetapi tidak memenuhi salah satu unsur ini, ya, kurang, cacat, tidak, dua-duanya tidak dipenuhi. Misalnya kata-katanya adalah ishruna misalnya, 20 misalnya. Ini diakhiri oleh waw nun, ya. Atau ishrina, ini diakhiri oleh ya nun. Sama persis dengan jamak mudzakkar salim. Tapi apakah kemudian ishruna atau ishrina disebut sebagai jamak mudzakkar salim? Ternyata kalau seandainya kita kaitkan dengan persyaratan jamak mudzakkar salim yang harus mudzakkar dan akil, ishruna tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Itu semacam itu. Karena demikian, ya,
tidak memenuhi persyaratan. Karena demikian maka ini tidak disebut sebagai jamak mudzakkar salim, akan tetapi disebut sebagai mulhaq, diserupakan bijam'il dengan jamak mudzakkar as-salim. Itu semacam itu. Jadi saya ingatkan, ada istilah jamak mudzakkar salim, ada istilah mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Kenapa istilah mulhaq bijam'il mudzakkaris salim perlu dimunculkan? Lebih disebabkan karena para ulama menegaskan bahwa untuk kemudian bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim harus memenuhi persyaratan mudzakkar dan akil. Ketika ada realitas di mana sebuah kalimat isim itu kok kemudian diakhiri waw nun, diakhiri ya nun, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan mudzakkar dan akil, maka ini tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim, akan tetapi disebut sebagai mulhaq, diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu penegasan yang pertama yang penting. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah isim tathniyah atau isim jamak mudzakkar salim kalau seandainya dalam konteks nasab dan jar. Ya. Kata-kata seperti ini ya. Misalnya ini memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai isim tathniyah, memungkinkan isim tathniyah, memungkinkan juga dianggap sebagai jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Gitu. Kalau seandainya cara bacanya ini seperti ini. Misalnya muslimaini, maka ini disebut sebagai isim tathniyah. Kalau seandainya cara baca kalimat ini adalah muslimina, maka ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Secara tulisan sama. Perhatikan. Tulisan sama memungkinkan bacaan yang berbeda sehingga label atau statusnya itu juga berbeda. Mim sin lam mim ya nun memungkinkan dibaca muslimina, memungkinkan juga dibaca muslimaini. Kalau seandainya dibaca muslimina, ya, huruf yang pertama atau mimnya dalam konteks ini sebelum ya-nya itu di kasrah, kemudian setelah ya itu kemudian di fathah, muslimina, maka itu disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Kalau seandainya dibalik, sebelum ya itu adalah berharokat fathah, di fathah dulu, kemudian nunnya itu di kasrah, muslimaini, maka itu disebut sebagai isim tathniyah. Ya, saya ingatkan, dalam konteks pembahasan tentang jamak, antara isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim itu sama. Bagaimana membedakan bahwa ini adalah isim tathniyah, ini adalah jamak mudzakkar salim? Disebut isim tathniyah kalau seandainya sebelum ya itu adalah berharokat fathah, setelah ya berharokat kasrah. Disebut jamak mudzakkar salim kalau seandainya sebelum ya itu adalah berharokat kasrah, setelah ya berharokat fathah. Muslimina itu jamak mudzakkar salim. Muslimaini itu adalah isim tathniyah. Kenapa? Karena mim atau huruf sebelum ya dan setelah ya itu adalah ada pergeseran. Kalau sebelum ya itu berharokat fathah, setelah ya berharokat kasrah, itu namanya isim tathniyah. Muslimaini. Kalau seandainya sebelum ya itu berharokat kasrah, setelah ya berharokat fathah, maka itu disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan, mari kita koleksi istilah-istilah. Tadi saya menyebutkan ada jamak, ada isim jamak, itu harus diperhatikan. Ada istilah mulhaq bijam'il mudzakkari salim, ada istilah jamak mudzakkar salim, itu harus dibedakan, gitu ya. Ada perbedaan antara isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim pada waktu nasab dan jarnya. Ya, itu juga harus diperhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwi ya tiba ya.